wabarakatuh. Di sini Hakim dan ini adalah pendahuluan statistika. Hari ini kita akan belajar tentang apa itu statistika, apa itu definisi dari statistika dan apa saja yang termasuk dalam statistika. Oke, next. Kita akan mengenal beberapa istilah dasar dari statistika. Kita sangat akrab dengan kata statistik dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan di negara kita, di negara Indonesia ini juga ada namanya Badan Pusat Statistik atau BPS yang biasa bertugas untuk mensensus penduduk ya setiap 5 tahun sekali. Kita juga sering mendengar istilah observasi, data, sampel populasi, dan lain-lain. Jadi statistika sendiri mempunyai arti atau definisi adalah kumpulan metode yang digunakan untuk merencanakan eksperimen, mengambil data, dan kemudian menyusun, meringkas, menyajikan, menganalisa, menginterpretasikan, dan mengambil kesimpulan yang didasarkan pada data tersebut. Jadi intinya statistika itu sebuah cara atau metode untuk mengambil data, lalu menyusunnya dan meringkasnya, kemudian membuat kesimpulan dari data tersebut. Ya. Nah, pengertian data sendiri itu apa? Data adalah hasil observasi atau pengamatan yang telah dikumpulkan. Contohnya misalnya data hasil pengukuran, ya berarti bisa jadi data tinggi badan, data berat badan, atau bisa jadi data dari hasil pengelompokan. Misalnya dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, atau misalnya suku dan lain-lain. Dan selain pengukuran data itu, selain hasil dari pengukuran dan pengelompokan, bisa juga dari hasil jawaban dari responden. Ini biasanya kuesioner ya, misalnya tingkat kepuasan mahasiswa. Pasti pernah ya mengisi kuesioner tingkat kepuasan mahasiswa ya. Nah itu merupakan data ya. Lalu selanjutnya ada namanya populasi. Populasi adalah koleksi lengkap semua elemen yang akan diselidiki. Suatu koleksi dikatakan lengkap jika ia memuat semua subjek yang akan diselidiki. Jadi maksudnya populasi itu semua anggota atau elemen yang akan diselidiki. Misalnya kita akan menyelidiki suatu populasi hewan unggas di hutan Kalongan. Nah, berarti populasi itu adalah semua hewan unggas yang ada di hutan Kalongan. Lalu selanjutnya ada sensus. Sensus adalah koleksi data dari semua anggota dalam populasi. Nah, jika populasi itu adalah anggotanya, nah sensus itu data dari populasi semua anggota dalam populasi tersebut. Kalau ada sampel adalah sebagian koleksi anggota yang dimiliki dari populasi. Jadi jika sensus itu adalah semua data dari semua dalam populasi, kalau sampel itu hanya sebagian yang dipilih dari populasi, jadi tidak semuanya. Nah, lalu ada namanya istilah statistika deskriptif. Yaitu statistika yang berkaitan dengan analisis dan deskripsi suatu grup sebagai populasinya tanpa melakukan penarikan kesimpulan apapun untuk komunitas yang lebih luas dari grup tersebut. Jadi dia hanya menganalisis suatu populasi tanpa membuat kesimpulan untuk populasi yang lebih luas lagi.
Lalu ada statistika inferensi. Statistika inferensi adalah statistika yang mencoba untuk membuat suatu deduksi atau kesimpulan pada populasi dengan menggunakan sampel dari populasi tersebut. Jadi jika statistika inferensi itu menggunakan sampel-sampel saja untuk menarik kesimpulan dari suatu populasi tersebut. Untuk lebih jelasnya kita simak contoh berikut. Suatu lembaga survei melakukan wawancara terhadap 2.350 penduduk Indonesia untuk mengetahui tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah. Nah, dalam hal ini 2.350 penduduk itu merupakan sampel ya, karena dan keseluruhan penduduk Indonesia adalah 230 juta jiwa. Nah, 230 juta jiwa ini adalah populasinya. Jadi sampel adalah bagian dari populasi. Nah, setiap 5 tahun sekali, pemerintah melakukan sensus ekonomi atau sensus pertanian. Nah, pada kegiatan sensus, semua kepala keluarga didata dan data yang terkumpul disebut dengan sensus atau data sensus. Gitu. Nah, tadi kan data ya. Sekarang data itu ada tipe-tipenya. Tipe-tipe data. Pada bagian sebelumnya, kita telah membahas tentang definisi dari sampel dan populasi. Keduanya dibedakan berdasarkan proses melakukan observasi. Nah, untuk membedakan antara data sampel dan data populasi, biasanya digunakan istilah statistik dan parameter. Parameter adalah suatu ukuran numerik yang menggambarkan karakter suatu populasi. Jadi parameter adalah data yang diambil dari suatu populasi. Jadi ini semuanya ya, karena populasi ya. Lalu statistik adalah ukuran numerik yang menggambarkan karakter suatu sampel. Nah, jika statistik adalah data yang diambil dari sampel, jadi tidak semuanya, hanya sampelnya saja, tidak penuh ya. Ini jadi untuk membedakan parameter dan statistik. Jika parameter itu adalah data dari populasi, statistik adalah data dari sampel. Nah, ini lebih jelasnya lagi, kita contoh lagi ya. Contoh yang pertama, berdasarkan sensus ekonomi tahun 2010, terdapat 35% rumah tangga di Indonesia tergolong miskin. Nah, angka 35% ini adalah parameter karena ini diperoleh dari populasi, yaitu semua rumah tangga di Indonesia. Ini populasinya ini ya, semua rumah tangga di Indonesia. Nah, ini adalah data yang diambil dari populasi tersebut. Jadi ini adalah parameter. Lalu yang kedua, berdasarkan hasil survei terhadap 50 orang mahasiswa teknologi komputer ITS NU Pekalongan angkatan 2020-2021 diperoleh bahwa rata-rata NEM matematika, NEM itu nilai ya, mereka adalah 6,75. Nah, angka 6,75 ini adalah statistik karena ia diberikan oleh sampel yang terdiri dari 50 orang mahasiswa tersebut. Ya, jadi ini hanya sampel ya, 50 orang, karena pada kenyataannya mahasiswa teknologi komputer itu lebih dari 50 orang ya. Populasi mahasiswa teknologi komputer itu tidak hanya ini ya, ini hanyalah sampel. Jadi data dari sampel adalah statistik. Jadi 6,75 itu statistik, bukan parameter. Nah, selain data yang berbentuk angka seperti contoh di atas, terdapat pula data dalam bentuk kategori. Nah, data kategori itu diberikan menjadi ada dua ya. Jadi data kuantitatif adalah data yang menggambarkan hasil perhitungan atau hasil pengukuran. Ini contohnya seperti yang tadi ya, data sampel, data tinggi, data berat badan, ini namanya data kuantitatif karena dari hasil perhitungan atau pengukuran.
Lalu ada data kualitatif atau data kategori, adalah data yang dapat dipisahkan dalam beberapa kategori atau kelompok yang dibedakan oleh karakter, bukan numerik. Nah, contohnya ini ya, data kuantitatif itu contohnya tinggi badan, nilai, temperatur dalam derajat Celcius, besar penghasilan. Ini kan semua berupa angka ya, kuantitatif itu biasanya berupa angka. Lalu ada data kualitatif, yaitu contohnya jenis kelamin, profesi, temperatur dalam rasa, dingin, contohnya temperatur dalam rasa itu maksudnya dingin, panas, atau sejuk ya. Kalau ini kan bukan suhunya ya, bukan derajatnya. Jadi ini namanya data kualitatif atau data kategori. Nah, untuk data kuantitatif atau data yang berupa angka dibedakan lagi menjadi data diskrit dan data kontinu. Nah, data diskrit adalah data yang banyak kemungkinannya berhingga atau terbilang. Jadi ini kemungkinannya itu masih bisa dihitung karena berhingga ya. Kalau data kontinu adalah data yang banyak kemungkinannya tak terbilang atau tak berhingga ya. Jadi ini kemungkinannya sangat banyak sekali karena tak terhingga ya. Jadi bedanya kalau data diskrit itu kemungkinannya kita bisa hitung atau berhingga, kalau data kontinu kemungkinannya itu tidak terhingga, sangat banyak. Contohnya seperti ini. Data diskrit contohnya adalah jam kerja dalam sehari. Nah, kemungkinannya adalah 1, 2, 3, sampai 24 karena satu hari itu ada 24 jam. Jadi kita bisa menghitung perkiraannya. Kemungkinannya itu kita bisa hitung, yaitu ada 21 sampai 24 ya. Atau contoh lain, banyak telur yang dihasilkan oleh ayam betina. Jelas ini bisa kita hitung. Telurnya ayam betina berapa? Atau banyak hari libur dalam setiap bulan. Nah, ini kita bisa lihat, kita hitung ya, misalnya liburnya selain minggu tambah lagi misalnya ada hari-hari tertentu. Nah, ini kita bisa menghitungnya. Makanya dinamakan data diskrit karena kemungkinannya itu berhingga atau bisa dihitung. Nah, sedangkan untuk data kontinu, contohnya temperatur udara di berbagai tempat. Nah, ini kemungkinannya itu sangat banyak. Bisa semua nilai yang ada pada interval. Misalnya minus 20 derajat sampai dengan 50 derajat. Nah, ini kan sangat banyak ya, minus 20 sampai 50, dan kombinasi ini juga sangat banyak. Karena ini nilai temperatur udara di berbagai tempat. Jadi ini yang disebut dengan data kontinu karena kemungkinannya sangat banyak sekali. Lalu yang selanjutnya ada level pengukuran. Cara umum yang digunakan untuk mengklasifikasikan data adalah ditentukan oleh 4 macam level pengukuran, yaitu level nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, dalam statistika terapan, level pengukuran data merupakan faktor yang penting dalam menentukan prosedur atau metode yang akan digunakan. Untuk yang pertama adalah level nominal. Dicirikan oleh data yang terdiri atas nama-nama, label, atau kategori. Data seperti itu tidak bisa diurutkan dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Untuk jelasnya kita simak contoh berikut. Yang pertama adalah data dari lembar kuesioner ya, jawabannya misalnya ya, tidak, atau tidak tahu. Nah, data ini tidak bisa diurutkan ya, karena ini bukan angka atau alfabet. Lalu contoh yang kedua, warna. Contohnya seperti warna mobil yang dimiliki oleh dosen ITS Pekalongan, misalnya hitam, merah, putih, biru, dan lain-lain. Nah, warna ini kan tidak bisa diurutkan ya, mana yang duluan ya, kecuali jika kita seperti pelangi gitu. Tapi ini kan bukan pelangi, ini mobil. Jadi data-data yang diperoleh pada level ini tidak dapat diurutkan. Data ini tidak dapat digunakan untuk kalkulasi. Misalnya, iya ditambah tidak tahu dengan apa? Merah ditambah hitam sama dengan tidak dapat dilakukan untuk kalkulasi. Jadi level nominal itu seperti itu.
Lalu yang kedua adalah level ordinal. Level ordinal adalah level ordinal data yang diperoleh pada level ini dapat disusun dalam urutan tertentu, tapi selisih nilai-nilainya tidak dapat ditentukan atau bahkan tidak bermakna sama sekali. Nah, ini bisa kita urutkan ya, tapi selisihnya dari nilai tersebut tidak bermakna ya. Nah, contohnya nilai akhir pada KHS mahasiswa yang diberikan oleh Pak Julan Hernadi ada E, D, C, B, D, Kami, dan A. Nah, nilai-nilai ini itu bisa diurutkan. Misalnya nilai A lebih baik dari nilai B. Tapi seberapa besar selisih antara A dan B itu tidak dapat ditentukan. Jelasnya A kurang B itu tidak bermakna, tapi bisa diurutkan gitu ya. Contoh yang kedua, Transparansi Internasional Indonesia atau TII baru-baru ini mengumumkan ranking Indeks Persepsi Korupsi atau IPK untuk 50 kota yang ada di Indonesia. Dari 50 kota tersebut, Yogyakarta menduduki kota terbersih pada ranking pertama, disusul Palangkaraya pada ranking kedua, Banda Aceh pada ranking ketiga, dan seterusnya sampai Kupang pada ranking ke-50 atau yang terkorup. Nah, data ranking di sini merupakan level pengukuran original. Walaupun ada angka di sini, namun selisih antara ranking 2 dan ranking 1 bila ditulis dalam bentuk 2-1 sama dengan 1 tidak mempunyai makna sama sekali. Jadi level ordinal itu datanya hanya bisa diurutkan, tapi selisihnya itu tidak bermakna ya. Yang selanjutnya ada level interval. Oke, yang selanjutnya adalah level interval. Berarti level ordinal dengan sifat tambahannya adalah selisih antara dua data mempunyai makna. Jadi jika level interval itu bisa diurutkan dan selisih antara dua datanya mempunyai makna. Tetapi level ini tidak mempunyai titik nol alami sebagai titik awal. Lebih jelasnya kita simak contoh berikut. Namanya adalah temperatur, data temperatur ya. Suhu badan 36 derajat Celcius dan 37 derajat Celcius merupakan contoh dalam data level interval. Nilai ini dapat diurutkan dan selisihnya dapat ditentukan dengan jelas. Dalam contoh ini selisihnya adalah 1 derajat Celcius ya, karena 37 dikurangi 36. Tapi secara alami tidak ada titik nol di mana suhu atau temperatur ini dimulai. Suhu 0 derajat tidak berarti tidak ada panas. Tidaklah benar mengatakan bahwa suhu badan 40 derajat Celcius panasnya 2 kali lipat dari suhu badan 20 derajat Celcius ya, karena tidak ada titik nolnya. Lalu contoh yang kedua, tahun 542, tahun 1000, tahun 2000, 2008 merupakan data dalam level interval. Nah, data ini dapat diurutkan dan dapat diketahui selisih antara 2 tahun sekarang. Namun ia tidak ada titik nol alami. Artinya, waktu itu tidak dimulai dari tahun 0 dan tahun 0 hanya sebagai titik nol buatan manusia, sebagai titik nol alami yang menyatakan tidak ada waktu. Ya, karena sejatinya waktu itu sudah berjalan semenjak kita sebelum peradaban manusia itu ada, itu sudah ada, waktu itu sudah berjalan ya. Jadi untuk mengganti titik nol alami ini kita ada namanya tahun 0. Seperti ini hanya buatan manusia ya. Titik nol alam ini tidak ada. Kemudian yang selanjutnya ada level rasio. Seperti level interval, namun ia mempunyai titik nol alami sebagai titik awal. Nah, data dari level rasio, data-data dapat dibandingkan atau selisihnya dan dirasiokan atau dibagi pembagian. Contohnya, satu harga buku teks mahasiswa merupakan data level rasio, di mana harga Rp0 menunjukkan tidak ada harga alias gratis.
Lalu yang kedua ada bobot. Berat badan manusia merupakan data level rasio di mana berat 0 kg menyatakan tidak ada bobot. Lalu yang ketiga ada indeks persepsi korupsi atau IPK. Ketika belum di-ranking, IPK yang dikeluarkan oleh TII masih dalam bentuk skor skala 10 dengan ketelitian 2 digit di belakang koma. Misalnya Yogyakarta dengan IPK 6,43, Palangkaraya dengan IPK 6,10, Banda Aceh dengan IPK 5,87, dan seterusnya. Kendari dengan IPK 3,39, lalu yang terkecil adalah Kupang dengan IPK 2,97. Nah, di sini nilai 0 menunjukkan kriteria terkorup di dunia dan akhirat. Jadi nilai korupsinya sangat besar ya jika IPK-nya 0. Seperti itu. Nah, untuk memperlancar ada latihan ya. Beberapa latihan. Jadi latihan yang pertama adalah membedakan antara statistik dan parameter. Jadi identifikasilah apakah nilai angka berikut sebagai parameter atau statistik. Yang A adalah Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Saat ini terdiri dari 150 perempuan dan 350 pria. Nah, angka ini itu termasuk dalam apa? Angka ini termasuk dalam parameter. Karena parameter itu apa? Parameter adalah data dari suatu populasi. Nah, ini adalah populasi anggota DPR. Jadi ini adalah data dari populasi, maka ini disebut dengan parameter. Lalu yang B, 2 sampel mahasiswa dipilih diperoleh bahwa rata-rata waktu belajar mandiri mereka dalam seminggu adalah 15,2 jam. Nah, data 15,2 jam ini apa? Ini adalah statistik karena diambil dari sampel, bukan populasinya. Ya, karena statistik, pengertian dari statistik adalah data dari suatu sampel. Lalu yang C, dalam mempelajari semua penumpang Titanic yang berjumlah 2.223 orang, ditemukan 706 orang selamat pada saat kapal tenggelam. Nah, 2.223 dan 706 itu data apa? Ini merupakan parameter karena ini diambil dari populasi semua penumpang Titanic ya. Ini bukan sampel. Itu. Jadi ini adalah parameter. Lalu latihan yang nomor 2, membedakan antara data kontinu dan data diskrit. Jadi bedakan apakah nilai atau angka berikut sebagai data kontinu atau data diskrit. Jadi diingat-ingat lagi, data kontinu itu apa, data diskrit itu apa. Data kontinu adalah data dengan kemungkinan yang tidak terhingga, jadi sangat banyak kemungkinannya. Jika data diskrit itu data yang kemungkinannya kita bisa hitung atau berhingga. Oke, yang A, gaji yang diperoleh oleh pekerja Indonesia di luar negeri mencapai 3 juta rupiah setiap bulannya. Nah, ini merupakan data diskrit karena kita bisa menentukan kemungkinannya, yaitu dari 0 rupiah sampai 3 juta rupiah. Jadi ini kemungkinannya kita masih bisa hitung antara 0 sampai dengan 3 juta rupiah. Lalu yang B, dalam 1560 orang pria yang disurvei ditemukan 38% dari mereka adalah perokok aktif. Nah, ini adalah data diskrit ya, karena jelas ini jumlah orangnya 1560 dan ini adalah data yang disurvei. Rokok aktifnya 38%. Jadi kita bisa hitung 38% dari 1560 orang itu berapa orang. Jadi kita bisa menghitungnya. Jadi termasuk dalam data diskrit. Lalu yang C,
Suatu sampel terdiri dari 9 mobil ditemukan bahwa beratnya adalah 1.500 kg. Nah, ini merupakan data kontinu ya, karena ini jumlah mobilnya itu berapa kita tidak tahu, jadi kemungkinan sangat besar dan itu adalah nilai rata-rata. Jadi 1.500 itu bisa banyak kemungkinannya, jumlah mobilnya bisa juga sangat banyak, jadi berbeda-beda berat dari massa mobil tersebut. Jadi ini adalah data kontinu. Lalu untuk nomor yang selanjutnya, silakan bisa dicoba sendiri ya. Masih ada nomor 3 tentang level pengukuran. Lalu nomor 4 ada sampel dan populasi. Lalu nomor 5 ada interpretasi polling politik. Nomor 6 ada skala rating makanan. Nah, silakan bisa dicoba sendiri. Oke, untuk video kali ini kita selesai. Akan lanjut lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.